Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berada di TPA Majene, berjarak kurang lebih 500 meter dari Jalan Trans Sulawesi di Pasarang. Persis jalan masuknya itu persis samping kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majene. Saya baru pertama kali ke TPA ini. Sebelumnya saya sudah pernah ke TPA yang berada di dekat Unsulbar, Parang-Parang. Jadi sebelum pindah ke sini TPA berada di sana. Kalau tidak salah ini mulai digunakan 2019. Jadi kunjungan ini saya ingin melihat situasi TPA ini, terus bagaimana bentuk pengelolaannya, lalu membandingkan dengan TPA yang lain di Sulawesi Barat, khususnya TPA yang ada di Polewali Mandar, dalam hal ini TPA Binuang, dan insya Allah nanti saya juga ke TPA yang ada di Mamuju. Jadi paling tidak ya dari 6 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, mudah-mudahan saya bisa mengunjungi 3 kabupaten yang paling padat penduduknya, Polewali Mandar, Mamuju atau ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, dan kota pendidikan Majene. Ayo sekarang ke TPA. Kita lihat bagaimana sampah yang ada di sini dan apakah ada pengelolaan yang dilakukan berdasarkan regulasi atau TPA sebagaimana mestinya. Ini Pak, saya mau tanya perihal TPA Majene. Ini tahun berapa berdiri Pak? Karena sebelumnya setahu saya di Parang-Parang. 2019 ya? 16 mulai pembangunan. Diresmikan 2019 ya. Iya. Berapa luasnya Pak di sini? Kurang lebih 4 hektar ya. 5,8 Iya, itu keseluruhan. Keseluruhan ya. Keseluruhan ini areal TPA. Tapi yang titik untuk kira-kira berapa luasnya yang sudah ditempati sampai? Untuk kolam sampahnya itu 1 lebih hektar ya. Jadi sampah itu Pak dilapisi tanah Pak ya? Dilapisi, dipadatkan dulu, baru dilapisi. Ya paling tebal 20 cm lah, 25 cm. Paling tidak tertutupi sehingga lalat tidak bisa berkembang dia. Dan mengurangi juga pencemaran udaranya. Kalau di TPA sendiri di sini Pak, berapa armadanya Pak yang bolak-balik menjemput sampah? Terus apakah itu ada hari-hari tertentu dan areal jemputannya di mana itu Pak? Ada 10 ya.
Iya, sekitar 10. Kurang lebih 10 karena yang beroperasi sekarang. Iya, Sekitar 8. 8 yang beroperasi sekarang termasuk kendaraan roda 3 iya. ada 6 ya. Sekitar. Itu. Iya. Yang tiap hari ya, kecuali hari Minggu. Iya. Tiap hari. Di sekitaran Kota Majene saja, Pak? Kecamatan Banggai dan Banggai Timur itu pun tidak semua terlayani karena ya itu persoalan apa namanya, termasuk wilayah kita kan kayak kelurahan Baruga, Baruga 2 tidak mungkin kita layani seperti itu. Jadi dalam kota kecamatan Banggai Banggai Timur saja ada beberapa kelurahan yang terlayani. Kira-kira cukup itu anggarannya Pak untuk pergi menjemput sampah terus ke bawah sini kan? Yang jelas itu memerlukan solar terus untuk tenaga, dan itu anggaran dari mana itu Pak? Ya. Kalau persoalan kecukupan anggaran barangkali kita cukupkan sesuai dengan porsi anggaran yang ada yang diberikan ke kami karena tentu keterbatasan dari pemerintah daerah untuk menganggarkan. Kemudian alhamdulillah selama ini kita cukupkan dan sudah terbagi dalam 1 tahun itu sekian solar yang dipakai setiap minggu diisi, sekian solar untuk armada ini, dan setiap hari itu dijemput setiap hari. Jadi, Karena kekurangan armada, artinya ada armada yang agak panjang diambil sehingga kadang dilangkai 1 hari, besoknya baru diambil lagi. Nah itu yang jadi persoalan kemudian. ada retribusi Pak dari masyarakat? Ada. Apakah itu langsung ke UPTD Pak atau dimasuk kas daerah dulu? Ke kantor dia membayar, kami tidak berhubungan dengan itu. UPTD pun begitu, masuk ke kantor, retribusinya 5.000 sesuai dengan perda. Kalau 50.000 ya, kalau kantor instansi sekolah per bulan. Kalau masyarakat umum itu 5.000. Nah, masuk langsung ke bendara penerima, tidak boleh lebih dari 1 hari di store ke Kasda. Nah, seperti itu. Jadi masyarakat harus tahu bahwa setoran sampah itu bukan UPTD yang kelola. Betul. Makanya ada khusus penagih, sopir mau siapapun itu di luar daripada petugas penagih tidak boleh menerima. Karena dia yang pegang karcis, kasih tanda bukti retribusi, baru terima uangnya di store ke bendara penerima, langsung di store ke Kasda. Seperti itu perjalanannya. Pemila ini Pak yang masyarakat itu kira-kira berapa persen yang diambil ini, yang sampah apa saja? Kalau persentasenya itu mau dipresentasikan tidak sampai 30% karena yang jelas mereka ini memilih hanya karton, kertas, plastik, itu pun tidak semua jenis plastik yang diambil. Yang diambil itu hanya minuman botol, teh gelas, air aqua gelas, itu yang diambil dan dikumpul. Yang bisa didaur ulang Pak? Yang bisa didaur ulang mereka jual kembali. Kayak kantongan? Kantongan tidak, plastik biasa tidak, terbuang saja. Selama ini kami pakai estimasi. Yeah. Jadi itu pun yang kami hitung itu berapa kubik isinya. Bukan beratnya. Iya. Jadi dalam 1 mobil itu kami estimasikan sampai 5 kubik. kubik. Kalau dia full. Jadi kalau rata-rata per hari ini Pak tak berapa kubik itu? Ini rata-rata per hari sekitar 127 kubik per hari. Itu kami hitung dari berapa kendaraan mobil masuk dengan roda 3. Roda 3 ya. Termasuk dengan roda 3 yang di luar kantor. Ini kan sebelumnya di Parang-Parang ya. Itu tahun berapa itu kalau di TPA di sana? Tahun berapa itu Parang-Parang ya? 10 tahunan kira-kira. Kurang lebih karena saya pernah mengelola kebersihan ini di waktu saya masih di kecamatan tahun 2004 saya di kecamatan 2004, 2005, 2006 itu dikelola oleh kecamatan masih di Barane. Iya. Sebelah mana itu Pak, di Barane? Di Barane yang depan empangnya perikanan. Oh iya iya. PKP ada itu. Ada belum? Nah, pembuangan sebelum sekarang ini jadi UPTD SKB. Ada itu tempat sampah itu pembuangan sampah dulu. Nah, diprotes masyarakat karena turun ke empang, dipindah kalau tidak salah tapi sudah beralih ke PU kembali pada waktu itu 2007 kembali ke PU. Dia pindah ke rusun-rusun di belakangnya rumah sakit. Oh iya iya. Ada juga itu pernah. Enggak tahu berapa bulan di sana baru ke Parang-Parang. Baru itu. Terus kalau di sini Pak, siapa yang menentukan di sini lokasinya? Masih di Perkim. Masih di Perkim kemarin, kebersihan masih di Perkim kemarin, baru ada di 2016. 2017 ya barangkali beralih. 2016 mulai bangun. Mungkin pencariannya juga tahun itu. Iya. Ya, tahun di bawah itu 2015 mungkin masih di Perkim itu. Masih di Perkim. Masih Perkimber. Belum DLHK. Belum.
Nah, nanti pas di DLHK sudah mau diresmikan, bisa diresmikan kemarin itu tidak lebih dari 1 tahun kayaknya. Iya. Nah, pindah ke DLH, kita menyangan langsung resmikan. Itu yang saya ingat kemarin. Saat ini berada di TPA Majene. Tadi saya wawancara dengan pengelolanya atau kepala UPTD di sini. Pada tahun 2019 tempat ini mulai digunakan sebagai TPA. Total luasnya 5 hektar, kurang lebih 5 hektar. Tapi yang baru terpakai baik sebagai tempat penampungan sampah, kantor dan lain-lain itu belum sampai 2 hektar. Dan di sini sebagian tempat itu masih banyak yang kosong. Mungkin karena cakupan sampah yang dijemput hanya sekitar kota Majene, Kecamatan Banggai Timur. Paling jauh itu di Labuang. Jadi tidak seperti Polewali yang beberapa kecamatan di sepanjang pesisir, sepanjang jalan Trans Sulawesi itu dijemput sampai Tinambung. Cukup repot. Ini salah satu kendaraan berat yang digunakan untuk meratakan sampah yang ada di sini. Jadi menurut pengelola katanya itu mereka setiap pekan melakukan penutupan sampah. Nah, sekarang saya berada di atas tumpukan sampah. Ini memang terlihat ini bagian ini sudah ditutupi sampah. Saya dengar rencananya besok yang bagian ini akan dibuat rata lalu ditutupi dengan tanah. Adapun kolam penampungan Lindia ada di sebelah selatan, kalau tidak salah utara dari TPA ini. Di tempat ini ada banyak pemulung atau pengumpul yang memisahkan sampah yang masih bernilai ekonomis, dikumpulkan seperti ini, kardus, ini plastik, dan mungkin juga besi. Demikian informasi dari saya, Muhammad Ridwan Alimuddin. Hari ini tanggal berapa ya? Hari ini hari Rabu. Nggak salah tanggal 25 Januari 2022 dari TPA Majene. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.